Iya, sama-sama, Ibu. Baik, jadi untuk Mendeley nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi malam hari ini. Mungkin sebelum masuk ke sesi malam hari ini, menjawab Hmm. dari pertanyaan Ibu tadi tentang pencarian referensi, nanti silakan Ibu apakah membuka scopus.com-nya sudah menggunakan Google Chrome, Ibu? Google Chrome, iya sudah. Oke, baik. Nah, nanti sudah install ekstensinya, Ibu? Ah, itu yang belum saya install ekstensi. Oke, mungkin saya Heeh, contohkan terlebih dahulu nih Bapak Ibu sambil menunggu Bapak heeh. Ibu yang lain. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Iya, Oke. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? iya, sudah. Sudah, baik. Terima kasih. Jadi, eh, jika tadi yang pertanyaan pertama ketika Ibu menggunakan Sains Direct, belum Heeh. menemukan referensi, tapi Ibu sudah memiliki lisensi Scopusnya, begitu nggak Ibu? Ya, Nah, nggih. nanti kalau Ibu sudah memiliki akun Scopus yang berlisensi, lebih baik tinggalkan saja Sains Directnya, gunakan yang Scopusnya saja Ibu. Jadi Hmm. kita eh, bisa fokus salah satu. Opsi sains jelek itu sebenarnya hanya opsi kedua ketika Bapak Ibu tidak memiliki lisensi Scopus. Tapi jika Bapak Hmm. Ibu sudah memiliki akses ke Scopus berlisensi, memang Hmm. lebih kami sarankan menggunakan akun Scopus yang berlisensi lebih lebih Hmm. terjamin dari Scopusnya begitu, Ibu. Hmm. Kemudian untuk pencariannya, untuk memunculkan kuning-kuningnya, mungkin saya contohkan saja. Contohnya di sini, saya masukkan dulu keywordnya. Hmm. Oh, ada titik dua itu ya, Mas. Ya, ya, itu yang belum Oh saya. iya, Ya, nah ya, ya. nanti tanda kutip dua ini digunakan jika Bapak Ibu menggunakan mencari keyword yang lebih dari satu kata, Bapak Ibu. Nah, Oh, iya, ya, jadi ya. kalau hanya satu kata tidak perlu titik dua, petik dua. Tapi kalau ada lebih dari satu kata, gunakan petik dua. Ini Hmm. untuk menjaga dua kata tersebut menjadi satu kesatuan, bukan Oh, digitalnya sendiri, marketingnya sendiri, tapi kita ingin mencari tentang digital marketing. Nah, kemudian baru kita search. Kemudian, seperti kemarin, jangan lupa setelah kita search, kita filter dulu. Tahunnya kita pilih 5 tahun terakhir, tapi jika di sini ada 2026, tidak perlu kita pilih yang dari 2025 ke belakang sampai 5 tahun terakhir, atau boleh kalau misalnya hasil temuannya banyak, bisa 3-4 tahun saja cukup. ya. Kemudian, Maaf Mas, sebelum ya, lewat. Nah di Yard ini saya tidak menemukan tahun ini Mas. Adanya yang seperti grafik, eh, terus disuruh ngetik 2000 from to yang seperti itu Mas. yang seperti ini, Ibu. Eh, ya ya seperti ini. Nah, nanti silakan diklik yang individual, Ibu. Oh ya Nanti ya. bisa diklik yang individual, nanti bisa dipilih. Sebenarnya sama fungsinya, cuma kalau yang di range ini nanti Ibu bisa masukkan dari berapa sampai berapa, tapi kalau di individual nanti bisa dipilih tahunnya tahun berapa saja. Ya, ya. Oke, kemudian ke bawah langsung ke dokumen type, bisa pilih artikel. Jika mungkin artikelnya temuannya baru sedikit, nanti bisa ditambah review, tapi yang penting kita pilih dulu yang artikel. Ya, ya. Kemudian publication stage-nya final seperti kemarin. Langsung turun ke bawah, bagian source type ke jurnal, Ya. turun lagi ke bawah. Language-nya dipilih yang English, yang umum. Kemudian yang terakhir, opsi open access-nya kita pilih all open access, gold, dan hybrid gold. Nah, jika sudah kita limit to. Oke, setelah di limit to, nanti jangan kita pilih dulu, tapi kita pilih bagian sort by-nya. Di bagian sort by, kita pilih cited by highest. Kita urutkan dari citasi terbanyak. Seperti Oh. ini. Nah, kemudian nanti untuk memunculkan kuning-kuningnya, silakan Ibu soal abstrak terlebih dahulu. Nah, jika belum muncul kuning-kuningnya, bisa ditekan Ctrl F, Ibu. Ctrl F, nah nanti muncul ada kolom pencarian di atas ini, Ibu. Kolom pencarian di atas ini. Kontrol F Fanta ya, kontrol Fanta ya. Iya, Ibu. Ctrl F, mantap. Ibu menggunakan MacBook atau Windows, Ibu? Mohon maaf. MacBook Mas. Kalau MacBook menggunakan Command F, Ibu, mungkin. Iya, Command F. Command F. Muncul nanti muncul pencarian seperti ini. Silahkan kemudian ketikkan lagi keyword yang Ibu cari. Di sini keywordnya digital marketing. Saya masukkan keyword digital marketing tanpa tanda kutip dua. Nah, Ah, kalau bedanya di pencarian di search dokumen,
silahkan gunakan tanda kutip dua. Kalau di pencarian yang Ctrl F atau Command F itu tadi, tidak perlu kutip duanya, Ibu. Oke. Ya. Nah, nanti sudah muncul kuning-kuningnya, nanti silahkan bisa dipilih di keranjang di depan. Kemudian tadi untuk ekstensi, oke, kita coba hapus dulu. Oke. Mungkin katakanlah saya menandai beberapa, mungkin 5. Nanti silahkan Ibu bisa tandai 5 sampai 10, kemudian klik download. Apakah muncul seperti ini, Bu? Sudah di get extension? Ya, sudah seperti itu. Oke, berarti sudah memasangkan ekstensinya, nggih. Tadi sudah Oke, sempat ya. Cuman dia tidak tambah. bisa banyak kan tadi saya ambil 15 gitu, ada 10 gitu. Mas, Oke, baik. Jadi ada tidak semua terdownload begitu, nggih, Bu? nggih, nggih, betul. Oke, baik. Nah, itu mungkin Ini seperti ada itu yang keluar Mas, yang kayak tadi itu. yang mana, Bu? Hmm, hmm, apa tadi Nggih. yang bukan Oh, bukan sebelum ini tadi ada gambar. ini, Bu. Bukan, bukan. eh Apa ya tadi? Nah, ini Scopus Document Download Manager Chrome Web Store. Oh iya. Agak pojok kanan itu remove from Chrome. Nah, itu yang Oh, apa saya klik, Mas? oh, jangan, Ibu. Kalau itu kalau sudah terpasang jangan di-remove. Ini tadi hanya sebagai contoh saja, Ibu. Heeh. Lah, Nah, ini dia tidak mau ngapa-ngapain. Setelah ini saya apakan? oke, sudah ada di sini, Bu, untuk Scopus dokumen download manajernya, Ibu. Di mana, Mas? Di bagian extension sudah ada Scopus dokumen download manajernya. eh Sebentar, bentar ya. Em, di SC dia ada sih di sini, Mas. Oke, nah kalau sudah ada berarti sudah aman, Ibu. Tidak perlu kita ubah, tidak perlu kita remove, karena ini yang akan kita gunakan untuk mendownload. Gitu. Oke, nah sudah mungkin tadi ke masalahan Ibu tadi, ketika mungkin ditandai beberapa, tidak Sebentar bisa yang mana Mas klik tadi itu keluar muncul dia seperti itu. muncul apa, Ibu? Yang tadi extension itu? Di pojok sini, Bu, di sebelah URL ada tanda kotak sebelum Oh, itu. setelah Ya. bintang. Iya, di sini ada. Nah, ini cuma kita untuk ngecek saja, Ibu. Tidak perlu kita klik lagi. Scopus dokumen manage extension. Nah, sudah, Ibu, tidak perlu diklik. Oh, Nah, kita close saja, tidak masalah. Ini hanya untuk memastikan saja sudah terpasang ekstensinya. ya. Oke. Kemudian nanti silakan silakan bisa di scroll ke bawah. Tandai ini seperti ini saya contohkan untuk tandai 5. Coba kita gunakan fitur download. Nah, jika Ibu sudah memasang ekstensi, tentunya langsung muncul seperti ini. Sudah memilih 5 dokumen untuk di-download. Kemudian diklik download. Mm-mm. Oke, nah nanti di bagian pojok bawah akan ada seperti ini ya, Ibu. Yang Nah, nanti kalau misalnya muncul ya ini, betul. ada Ya, 3 dari ya. 5 dokumen yang susah terdownload. Ini artinya dari 5 dokumen yang Ibu tandai, 3 dokumen itu otomatis terdownload, otomatis tersimpan. Nah, berarti ada 2 dokumen yang belum otomatis. Nanti tinggal Ibu klik view summary-nya tadi. Klik Heeh. view summary. Hmm. Kemudian nanti bisa Ibu klik di view add publisher. Muncul summary-nya. Jangan diklik judulnya, tapi klik view add publisher-nya. Klik Mm-mm. view add publisher, nanti akan diarahkan ke dalam jurnalnya langsung. Setelah masuk di sini, silahkan nanti Ibu cari PDF-nya, cari logo PDF seperti ini. Nah, nanti juga jika sudah ada PDF-nya, bisa di-download PDF-nya, silahkan langsung diklik saja PDF-nya, kemudian langsung di-download menggunakan yang ada di pojok kanan atas di sini. Jadi kalau yang tadi 3 dari 5 dokumen yang sudah berhasil terdownload itu langsung otomatis terdownload. Kalau yang 2 ini harus kita download manual satu persatu. Hmm. Iya, jadi memang terkadang ada dokumen-dokumen itu yang sebenarnya open access, tetapi si jurnalnya ini manja, Ibu, minta dikunjungi begitu. Jadi kita view Oh. as publisher di sini, kemudian cari PDF-nya, baru di-download. Tapi jika Ibu menemukan PDF yang tidak bisa di-download,
Lebih baik daripada kita kehabisan waktu untuk mencari satu dokumen yang tidak bisa di-download, lewati Mm-mm. saja, kita cari dokumen yang bisa di-download lainnya saja, Ibu. Ya, ya. Itu saja. Nah, nanti seperti ini view PDF lagi, kemudian di-download lagi di sini. Caranya sama, Ibu, cuma tinggal diulang-ulang saja. Ya, ya. Ya, Oke, bentar. nanti saya coba, Mas. Baik, Ibu. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan melalui WhatsApp di Japri, nggak masalah, Ibu. Nggih, nggih. Baik-baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu. Oke. Mas, saya mau naik dikit nih, bisa? Oke, boleh, Ibu, silahkan. Ini saya ada beberapa apa namanya artikel yang sudah saya pernah dapat sebelum saya ikutin ini, tapi saya belum tahu itu termasuk yang terindeks Scopus apa tidak, karena jadi cara menandakan bahwa artikel tersebut terindeks Scopus itu apa dengan ada logo apa expired atau gimana cara Oke. menandakannya? Baik, Ibu. Jadi untuk menandakan artikel itu terindeks Scopus atau tidak itu kita harus cek jurnalnya satu persatu, Ibu. Misalnya seperti ini. Katakanlah Ibu memiliki artikel. Silahkan nanti dibuka artikelnya. Kemudian Ibu cari nama jurnalnya. Nah, di sini nama jurnalnya ini adalah The Internet and Higher Education. Silahkan Ibu kopikan nama jurnalnya. Copy nama jurnalnya. Kemudian masuk ke Scopus. Kita gunakan fitur yang yang sources di atas ini. Yang di samping search itu ada fitur sources. Silahkan diklik. Kemudian karena tadi kita sudah mendapatkan nama jurnalnya, nanti di sebelah kiri silahkan nanti Ibu ganti di bagian title. Kita klik bagian title, di bagian enter title silahkan diklik, kemudian masukkan nama jurnalnya. Kalau sudah, kita tunggu dan kita enter. Nah, nanti menunggu Scopus mencari hasil temuannya. Nah, ternyata ini tidak ada, tidak ada di Scopus. Nah, kemungkinan ini jurnal yang kita dapat atau artikel yang kita dapat dari Science Direct. Jadi untuk artikel-artikel yang dari Science Direct itu tidak semuanya berasal dari Scopus, tapi memang sudah kebanyakan itu dari Scopus. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau mau mengecek apakah ini di Scopus atau tidak, tidak ada indikasi yang bisa kita lihat langsung di dalam artikelnya, tetapi kita harus cek satu persatu, Ibu. Oh iya, ya Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu tadi kita kilas sedikit tentang sesi yang kedua kemarin tentang pencarian referensi, Bapak Ibu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu, jika dalam penerapan pencarian referensi menemukan kendala-kendala ataupun masalah mungkin tidak bisa download dokumennya atau bermasalah eh, search engine-nya, begitu coba nanti bisa tanyakan ke saya melalui grup ataupun di Japri tidak masalah Bapak Ibu, nanti akan saya bantu dan usahakan untuk artikel-artikel yang akan dijadikan referensi nantinya kita ambil yang dari Scopus. Jika Bapak Ibu sudah memiliki akun Scopus yang berlisensi, lebih baik Bapak Ibu mencari langsung artikel-artikel tersebut dari Scopus daripada melalui Science Direct. Karena jika Bapak Ibu mencari menggunakan Science Direct, contohnya seperti tadi, ada artikel yang kita kemarin dapatkan dari Science Direct, itu ternyata ketika kita cek di Scopus, jurnal tersebut tidak terindeks. Nah, jadi sebaiknya memang kalau di Science Direct itu kita harus double checking. Setelah masuk ke Science Direct, mau kita tandai, mau kita download, harus kita cek lagi di Scopus. Tapi itu tadi adalah salah satu alternatif begitu, guys. Jika Bapak Ibu tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, itu bisa digunakan. Tapi Oke. kalau udah ada logo Fire tuh udah pasti terindeks Scopus ya? Oh, belum tentu juga, Ibu. Jadi Elsevier itu kan sebenarnya publishernya. Di dalam publisher itu ada banyak jurnalnya. Dari jurnal-jurnal yang dinaungi Elsevier, walaupun Elsevier itu adalah em, payungnya Scopus dan Science Direct, tetapi banyak juga jurnal-jurnal Elsevier yang sudah discontinue atau bahkan tidak terindeks di Scopus, Ibu. Jadi tetap eh, untuk mengecek apakah terindeks di Scopus harus kita cek satu persatu, Ibu. Gitu. Nah, jadi Kalau tidak kita tidak memiliki apa namanya lisensi
Scopus, bisa nggak untuk ngeceknya? Bisa Ibu. Jadi untuk akun Scopus yang berlisensi itu hanya kita gunakan ketika kita mencari dokumen. Kalau Bapak Ibu ingin mencari jurnal atau mengecek jurnal, nantinya Bapak Ibu bisa gunakan fitur yang namanya sources di sini. Nah, fitur sources ini bisa diakses sekalipun Bapak Ibu menggunakan akun yang free. Itu bisa. Tapi kalau untuk search yang kita gunakan untuk pencarian dokumen, pencarian artikel itu harus akun Scopus yang berlisensi, Bu. Gitu. Baik, Mas, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ingin langsung saja kita masuk sesi yang ketiga malam hari ini karena nanti untuk sesi yang ketiga ini kita akan instalasi alat begitu ya, optimalisasi laptop dan MacBook Bapak Ibu. Nah, nanti silakan nanti Bapak Ibu bisa install dulu alat-alat atau aplikasi-aplikasi yang nantinya akan kita gunakan dalam penulisan paper ke depannya. Untuk aplikasinya sudah saya kirimkan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Untuk linknya yang kita gunakan yang pertama adalah Mendeley Desktop dan yang kedua adalah Grammarly. Sekarang, oke. Nah, di sini Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu bisa download untuk Mendeley Desktop dan Grammarly-nya. Dan Grammarly ini adalah Grammarly yang langsung ter-add-in ke Microsoft Word Bapak Ibu. Jadi bukan Grammarly yang ada di desktop, tapi Grammarly yang langsung ke add-in ke Microsoft Word. Sebenarnya ini fungsinya sama Bapak Ibu dengan Grammarly yang ada di desktop. Hanya saja ini penggunaannya lebih ringan karena hanya membaca langsung yang ada di Microsoft Word Bapak Ibu, dokumen Bapak Ibu. Kemudian untuk Mendeley ini, nanti Mendeley ini yang akan menjadi perpustakaan digital kita. Ketika Bapak Ibu ingin mensitasi sesuatu, baik itu buku ataupun artikel, silakan nanti semuanya dimasukkan dulu ke Mendeley. Baru Bapak Ibu silakan disitasi. Nah, kemudian ada satu lagi sebenarnya aplikasi, yaitu aplikasi Translator. Namun aplikasi ini sudah ada bawaan dari Microsoft Word Bapak Ibu. Saya contohkan untuk aplikasi translatornya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa buka Microsoft Word-nya. Silahkan uh, bisa diketikkan kalimatnya. Contohnya di sini saya memiliki kalimat sederhana seperti ini. Nah, untuk translate-nya, nanti Bapak Ibu bisa langsung blok saja. Kemudian setelah diblok, klik kanan, kemudian translate. Nanti di sebelah kanan, ini akan langsung muncul jendela translator. Dan tampilan translator yang seperti ini ada di Microsoft Word yang seri 2019 ke atas. Jika Microsoft Word yang Bapak Ibu gunakan di bawah 2019, nanti translatornya akan sedikit berbeda. Sebenarnya masih bisa digunakan, tapi akan lebih nyaman jika Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word yang tahun 2019 ke atas. Nah, nanti kalau untuk upgrade-nya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa bawa ke teknisi, minta untuk upgrade Word-nya di 2019 ke atas, agar tampilannya bisa sama seperti yang saya gunakan di sini. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk translator, untuk alatnya kita ada tiga. Yang pertama translator, Mendeley, dan Grammarly. Nah, untuk Mendeley-nya, di sini kita gunakan Mendeley Desktop. Jika di laptop Bapak Ibu ada Mendeley Reference Manager, tidak masalah, tidak perlu dihapus, kita bisa install kedua Mendeley ini di dalam satu device, dalam satu laptop. Cara installnya nanti Bapak Ibu bisa langsung klik saja linknya, kemudian pilih yang download Mendeley yang recommend for your system. Silahkan diklik, nah nanti muncul download di pojok kanan atas ini. Kita tunggu sampai selesai. Baru nanti silahkan diklik untuk instalasinya. Nah, mungkin karena ini adalah sesi instalasi begitu dan di laptop saya sudah ada instalasi. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang ingin share screen untuk instalasinya Bapak Ibu agar jika ada kendala bisa langsung saya bantu di sini untuk solusi instalasinya. Sebentar. Coba saya izin ya, Mas. Baik, Share. silahkan Ibu. Eh,
Bentar. Saya masuknya melalui apa ya, Mas? Masuk ke mananya, Ibu? Yang itu untuk tampilannya itu eh, saya share apanya? Saya pilih. Oh, bisa share Eh, yang entire screen aja, Ibu. Yang screen, yang entire screen pojok kiri atas. screen. Iya, Sudah terlihat ya, Mas? sudah, Ibu. Oke, oke, boleh dibuka, Ibu, untuk modelnya sudah diinstal. Sebentar, cuman saya belum lihat ini. Oke, nah ini Ibu menggunakan yang Mendeley Reference Manager begitu, nggih. Oke. Ibu sudah terbiasa menggunakan Mendeley ini, Ibu. Enggak, Mas, ini baru baru tadi malam saya download. Nah, Oke, cuman dulu pernah sih, Mas ya. Dulu saya pernah, tapi lupa lagi. Nah, ini sempat ini saya masukkan. oke, Terlihat ya, Mas? baik. Terlihat, Ibu. Baik, Ya, mungkin kalau Ibu belum terbiasa menggunakan Reference Manager, di sini kami sarankan Ibu menggunakan yang Mendeley Desktop terlebih yang di dahulu saja, Ibu. desktop. Iya, Oke, untuk yang linknya bisa di-download dulu yang ada di grup. link ya. Saya stop share atau gimana? Langsung aja. Silahkan, Ibu, jika berkenan untuk share screen, untuk instalasinya kami bantu instalasinya karena untuk MacBook itu terkadang ada kasus-kasus tertentu yang tidak langsung bisa terinstall, Ibu. Ya, Oke, ini baik. saya sudah klik. Terus Oke, ini ya, Mas ya. iya di-download dulu, For Ibu. your system ya. Ya, oke. Oke. Sambil menunggu download Mendeley-nya, mungkin untuk Microsoft Word-nya bisa kita close semua dulu, Ibu. Microsoft Microsoft Word di close. Ditutup, ya, ditutup semua dulu, Ibu. Yang perlu disimpan, Tuh. silakan disimpan terlebih dahulu, Oh baru ya. kita lanjut instalasinya. Soalnya untuk instalasi Mendeley ini kita harus menge-close atau kita harus menutup semua Microsoft Word-nya. Oh ya ya ya. Save. Hmm. Ternyata finally. Saya di sini aja. Hmm. Sebentar ya Mas ya, saya Iya, Ibu. masih Tidak apa-apa, Ibu. pelatihan Agustus. Save. Oke, 6 Agustus. Hmm. 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 Semua ya Mas ya, Wood. Iya, Oh Ibu. ya, Microsoft Word-nya bisa di-close semua dulu. save. Hmm. Ah, semua. Ah, Ya, sudah, Ibu. sudah Mas. Ini nggak Oke. apa-apa ya. Ini saya close juga. Oh, ini kita close dulu aja, Ibu. Kita close dulu aja untuk Mendeley-nya. Oke. Heeh. Kemudian kita kembali lagi ke tadi, ke downloadnya tadi, Bu. Mendeley yang sudah terdownload tadi. Mendeley, kemana dia tadi ya Mas ya? Sepertinya di Safari, Bu. Safari. Oh ya. Oh ini. Saya Oke. lupa downloadnya melalui ini Chrome ya. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa ya Di-download Mas. melalui Safari tidak masalah. Oke. Silahkan Oh sudah dibuka Mas. filenya, Oke. Ibu. Silahkan diklik untuk Mendeley-nya. Hasil download Mendeley-nya tadi, Bu. Mungkin di, Eh, di sini, di bawah ya. ya, di-download, Ibu. Di download. Oke. Ini Ya, seperti silahkan diinstal. Digeser, Ibu. eh, ya maksudnya digeser begini. Iya, Ibu. Ya, kita tunggu dulu. Coba kita cek di bagian application, Ibu, di Finder. Hmm. Oh, nggak kelihatan ya Mas.
Nggak ketemu ya. Hmm, Ari. Nggak ketemu ya, Mas ya. Hmm. Coba di sini Bu, di Finder dulu. Kita coba klik Finder. Findernya, Sudah saya klik Finder tapi nggak muncul apa nggak ya. muncul. Oke, coba kita, ini sudah digeser Ibu, sudah di Tadi drag. ya sudah saya drag tadi. Oh ini replace. eh, Oke, ini ki- replace, kita replace. Oh Oh, sudah kita sudah. close dulu Ibu, kita close dulu. Apanya ini ya? Iya, di close dulu di sini. Ya sudah. Kemudian coba kita buka di application Ibu, di Finder. Oh, Oke, di download ya. application. Ini Di Mas. application Ibu, di applicationnya, Oh application. Ya. application. Silahkan dicari Bu untuk Mendeley desktopnya. Mendeley. Mendeley. Reference Manager. Yang Mendeley desktop Ibu. Tulisan. Oh ini desktop ini ya. Oke, coba. Coba mungkin diarahkan di application saja, kemudian Ibu scroll ke bawah Ibu. Ya, scroll ke bawah. Nah ini Ibu Ini Mendeley ya. desktop. Ya, klik dibuka. Oke, Oh kita ini. tunggu. Oke, Oke ya Mas. oke Mendeley kita oke. can be Oke, jika tidak bisa terbuka, silakan Ibu masuk ke setting di sini. setting. Oke. Oke, kemudian masuk ke privacy and security. Di sini Bu, privacy and Di. security. Oh ini privacy ini Ya, ya. ya, klik. Kemudian ke bawah Ibu. Ke bawah lagi. Nah ini Bu, open anyway di sini Bu. Kata ini Mendeley desktop. Oh Di, ini ya. Open ya, anyway ya. open anyway. Oke. Silahkan passwordnya Ibu di use password. Ya. Oke, open. Oke, jika sudah coba Ibu klik Mendeley-nya di sini Bu. Oke, sedang loading sepertinya. Baik. Ya. Masih goyang-goyang gitu Mas. Iya masih, iya masih loading ini Lompat-lompat. Bu. Oke, nah Oh silahkan Ibu ini. masukkan dulu email dan passwordnya. Oke, kita sign in, baik. Sign in. Nah ini korek ya Mas. Iya Ibu. Sebenarnya Harus ini ya. Ada em, campur-campuran gitu tuh ya. ini disamakan dengan akun yang Ibu gunakan untuk masuk ke Mendeley Reference Manager saja Ibu. Mendeley Akun, Reference Manager ya. ya, Oh akun oke. yang sama yang Ibu gunakan di Mendeley Reference Manager di sini, gitu. Oke oke oke. Ya ya Mas ya. Oke, oke. Nah di sini silahkan diinstal now Ibu. Install now, yes. Mendeley waiting, coba kita. Oke, kita oke dulu Ibu. Nah, oke, kita close dulu di sini, nggak masalah. Close ya. Ya, kita close. Nah, Ya. baik. Oke, mungkin di sini memang ini adalah kasus khusus gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain juga di sini memang ketika Bapak Ibu menggunakan Windows, ketika kita install langsung bisa install untuk Mendeley Desktop. Tapi untuk Mac ini memang ada kasus lain. Jadi untuk Mac, jika Bapak Ibu menemukan kendala seperti Ibu Ida seperti ini tadi tidak bisa install add-in-nya, nanti Bapak Ibu bisa gunakan langkah-langkah selanjutnya seperti ini nanti. Mungkin untuk Ibu Ida sekarang kita bisa masuk ke bagian application tadi, Bu, ke bagian Finder. Finder. Oke. Ya Kemudian di bagian media desktop, Ibu bisa ya klik dua jari atau klik kanan. sudah seperti Di ini. klik dua jari, Bu. Di bagian ini, Bu, bagian application tadi, di bagian Finder.
Finder ini Kita klik dulu, ya. Kita klik dulu Finder, kemudian di Mendeley Desktop ini, application ini, desktop ya. di Mendeley Desktopnya Ibu, Mendeley. Oh, di di application aplikasi. dulu, nggih. Nah, Mendeley kemudian desktop ini ya. klik klik dua jari, Bu. Jangan diklik satu, tapi klik dua jari. Nah, Ah, ini, kemudian show package content. so package content. Show package content, pilih klik kontennya lagi, Bu. Klik dua kali, kemudian ke resources, Ibu. Ah, Oke, coba scroll ke bawah. Oke, di sini, Bu. Ke atas dikit ada tulisan Make Word Plugin di sini, Bu. Klik dua kali di sini, Bu. hmm. Kita buka, kemudian Word 2016-nya dibuka. Silahkan Ibu kopikan Mendeley Word ini, di copy dulu, Ibu. Copy. Silahkan Ibu pindahkan ke, mungkin bisa di bagian dokumen. Ibu buat folder baru. Pelatihan Boleh. Nah, di sini ini. akan buat folder baru. Mungkin tuliskan Mendeley add-in begitu, Ibu. Atau Mendeley gitu saja nggak masalah, Ibu. Mendeley desktop ya. Boleh. Mendeley desktop. Oke, kalau sudah. Silahkan dipastekan di dalamnya, Ibu. Oke. Kemudian jika sudah, Ibu bisa buka Microsoft Word-nya. Microsoft Word. Microsoft Word. Oke. Hilang ya Microsoft Word saya. Ya, dibuka Tunggu dari dulu. application lagi aja, Ibu. Kayaknya memang harus tertutup. Aplikasi. Hmm, Because. Ini ya Mas ya. Ya, Ibu. Nah, Microsoft Word yang di situ. Yang mana ini? Ya, Yang ini, yang tengah, Ibu. yang tengah. Klik, double klik ya. Double klik aja, Ibu. Kita buka. Oh, ini. Oke, kita masuk. Masih. Ya, baru loading, Ibu. Ya. Ya, bisa blank dokumen saja. Eh, Oke. Nah, di sini mungkin bisa kita perbesar dulu, Ibu. Tampilan Microsoft Word-nya. Kita bisa full screen kan dulu. Oke, nah, coba kita cek dulu ke reference, Ibu. Ke tab reference di sini. Ya. Nah, di sini kan belum ada untuk add-in Mendeley-nya. Nah, jika ya. nanti seperti ini belum bisa digunakan, maka dari itu silakan Ibu arahkan kursornya ke atas. Ke atas, kita cari tools yang di bagian atas, Ibu. Arahkan lagi ke atas lagi, ke atas lagi, Bu. Nah, ini di Oh, sini kita tools. klik tools. Kemudian Oh, kita masukkan template and add-in di sini, kita klik template. Nih. ya. Kemudian Ibu bisa klik tanda plus Tanda plus ini. ya. Kemudian Ibu klik di dokumen, Ibu cari tadi Ibu menyimpan dari Mendeley yang kita kopikan tadi. Pelatihan. Oke, nah kemudian setelah itu di sini Ibu ada show option, akan diklik. Sudah diklik Ibu, sudah. Kita show option dulu aja. Ya, oke. Kemudian di sini Ibu pilih, klik di sini Bu. Ah, Yang nih. di sini. Sebentar dulu eh, ini. Kelihatan dia. Saya geser. oke, Ah, baik. Di bagian biru Ibu klik. Silahkan pilih yang all file. all files. Ya, Ya. all file. Oke, oke. Jika sudah kita tunggu dulu, masih loading. Nah, silahkan Ibu klik di Mendeley ini Bu. Klik. Nah, jika sudah kita open. Nah,
Jika sudah, di oke, Bu. Ini kita enable macros. Nah, di sini, Bu. Nanti untuk penggunaannya Mendeley desktopnya ada di sini, Bu. Mendeley desktop. Di Oh, sini. Nah, ini. oh ya ini ya, open Ya, ini ya Mas ya. oke. Nah, nanti untuk penggunaan Mendeley untuk cara citasi dan referensi, bagaimana kita menggunakannya, akan kita bahas lebih lanjut di sesi yang kelima, Ibu. Oh, nggih, nggih. Oke, begitu, Ibu. Oke, aman, Ibu. Ya, aman sih karena Eh, dipandu, tapi kalau eh, eh, disuruh nyari sendiri belum bisa. oke. Nah, Yang ini memang penting sudah ada oke. referensi. Terima kasih Bu. Kebetulan Oke. ini memang karena saya tidak menggunakan Mac, jadi terima kasih kepada Ibu Ida karena bisa menjadi volunteer untuk instalasi yang di Mac karena untuk instalasi Mac ini agak ribet begitu, guys. Tapi Nah, tetap nggih. kita bisa gunakan. Iya, saya sampai jam Eh, 2 semalam nyoba-nyoba nggak bisa-bisa. enggak Ibu. Oke, Eh, terima kasih, eh, matur suwun Mas Wiam. sama-sama Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain, Saya stop share ya, Mas. Izin. silahkan Ibu. Nggih. Ya nanti kalau butuh untuk yang Mac boleh nanti saya ini lagi. Baik Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang menjadi volunteer untuk share screen instalasi Mendeley juga? Atau mungkin sudah terinstall semua ini Bapak Ibu? Sudah terbiasa menggunakan Mendeley begitu? Mungkin jika tidak ada yang untuk share screen-nya, ini saya contohkan untuk instalasi Mendeley yang ada di Windows. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu kunjungi dulu linknya, sama untuk tahapannya. Silahkan Bapak Ibu download terlebih dahulu. Kemudian di pojok kanan atas di sini untuk folder download silahkan dibuka, diklik saja. Kita lakukan proses instalasi seperti biasa. Tetapi sebelum instalasi Mendeley, baik itu di Windows ataupun di MacBook, silahkan pastikan dulu untuk semua Microsoft Word-nya ditutup. Kita tutup saja dulu Microsoft Word-nya. Jika perlu di-save, silahkan di-save. Nah, kemudian jika kita sudah pastikan Microsoft Word-nya tidak ada yang terbuka, baru kita klik download Mendeley-nya. Download Mendeley, kemudian kita pilih next, keluar Mendeley desktop setup di sini, silahkan klik next, kemudian pilih agree, kemudian next lagi, kemudian langsung kita pilih install. Tidak ada yang perlu kita ganti di sini, kita langsung install saja. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kemudian langsung di finish, biasanya nanti langsung akan terbuka untuk Mendeley desktopnya. Nah, di sini jika Bapak Ibu sudah memiliki akun Elsevier, itu bisa langsung dimasukkan ke email dan passwordnya. Jadi untuk Mendeley dan Science Direct itu akunnya sama. Ketika kemarin Bapak Ibu sudah menggunakan pencarian di Science Direct, sudah membuat akun, silahkan dimasukkan akun yang sama untuk masuk ke Mendeley. Atau jika belum memiliki akun, silahkan Bapak Ibu bisa register. Nah, nanti untuk langkah-langkah registernya bisa langsung diikuti saja. Silahkan dimasukkan email dan kemudian memiliki akunnya, nama dan passwordnya. Saya contohkan di sini untuk akunnya. Nah, jika sudah dimasukkan untuk email dan passwordnya, silahkan klik stay sign in agar nanti Bapak Ibu ketika ingin menggunakan Mendeley tidak perlu sign in ulang. Baru silahkan di sign in. Oke, nah setelah di sign in nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Jika tampilannya seperti milik Ibu Ida tadi, di awal tadi ada muncul jendela kecil lagi bertuliskan install Word plugin, silahkan diinstal saja. Tapi jika tidak langsung muncul install Word-nya seperti tadi milik Ibu Ida, silahkan Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu. Kita cek di bagian atas, tools bagian atas ini. Di bagian bar atas, file, edit, view, ada tools. Silahkan klik tools, kemudian pastikan
untuk Microsoft Word plugin-nya sudah uninstall. Jika tulisannya masih install, silahkan diklik. Jika di sini bertuliskannya sudah uninstall, tidak perlu kita klik lagi. Nah, jika sudah, nanti silahkan nih Bapak Ibu cek terlebih dahulu apakah uh, Mendeley ini sudah tertaut ke Microsoft Word atau belum. Cara ceknya silahkan Bapak Ibu buka Word-nya, buka Microsoft Word-nya. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk ke Microsoft Word-nya, silahkan masuk ke bagian References di atas, di bar References di sini. Nah, nanti jika sudah terinstall untuk add-in Mendeley ke Microsoft Word, nanti akan muncul pilihan di sini. Ada Insert Citation, Open Mendeley, Insert Bibliography, dan lain sebagainya di kolom ini. Ini adalah fitur yang akan kita gunakan ketika nanti Bapak Ibu ingin mensitasi menggunakan Mendeley Desktop. Dan jika di laptop Bapak Ibu ada Mendeley Reference Manager atau mungkin Bapak Ibu sudah familiar terbiasa menggunakan Reference Manager, tetap masih bisa ada di Microsoft Word-nya di sini. Tidak perlu Bapak Ibu uninstall. Hanya saja ketika penggunaannya, nantinya Bapak Ibu sudah menulis menggunakan Reference Manager, jangan di tengah jalan Bapak Ibu berganti ke Mendeley Desktop. Ataupun sebaliknya, jika dari awal Mendeley Desktop, selesaikan satu artikel, satu dokumen itu menggunakan Mendeley Desktop. Jika di awal menggunakan Reference Manager, selesaikan satu dokumen menggunakan Reference Manager. Jangan kita campur penggunaannya, tapi tetap semua ini bisa masuk add-in ke Microsoft Word Bapak Ibu. Gitu. Jadi untuk penggunaan Mendeley nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi yang kelima. Dan setelah itu, nanti ketika Bapak Ibu sudah menginstal Mendeley Desktop-nya, silahkan referensi-referensi yang Bapak Ibu download kemarin dimasukkan ke Mendeley Desktop. Nah, untuk cara memasukkannya, silahkan buka kembali Mendeley Desktop-nya. Di sini, jika Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan Mendeley Desktop, biasanya di bagian tampilan di sini masih kosong. Tapi karena di tempat saya ini sudah sering dipakai, jadi sudah terisi banyak sekali ya Bapak Ibu. Mungkin begitu juga dari Bapak Ibu di sini sudah terbiasa menggunakan Mendeley, baik itu desktop ataupun reference manager, selama akun yang digunakan itu sama, maka kedua Mendeley ini akan tersinkron. Isi yang ada di sini akan tersinkron. Nah, nanti untuk menambahkan referensi-referensi yang Bapak Ibu download kemarin, silahkan Bapak Ibu bisa di bagian My Library di sini, bisa di scroll ke bawah, dicari bertuliskan Create Folder. Di bagian My Library, di bagian bawah ada Create Folder. Silahkan diklik Create Foldernya, kemudian silahkan diberi nama foldernya. Jadi kalau kemarin kita membuat folder itu masih di bagian file manager laptop kita, sekarang kita buat folder di dalam Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah perpustakaan digitalnya. Di dalam perpustakaan kita buat rak. Nah, di dalam rak ini kita namai, misal referensi webinar 28. Saya contohkan, di sini saya membuat folder referensi webinar 28. Kemudian tinggal kita enter saja. Nah, nanti untuk referensi folder di sini silakan bisa disesuaikan Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu namai sesuai baik keywordnya, mau disimpan baik keyword yang pertama referensinya ini, ataupun satu paper, misal referensi paper 1, kemudian dimasukkan. Nah, jika sudah dibuat foldernya, di sebelah kanan ini akan muncul uh, putih kosong seperti ini Bapak Ibu. Jadi folder ini belum ada isinya, masih kosong. Di sini nama foldernya masih kosong di sini. Jika sudah, jika Bapak Ibu sudah membuat folder, silahkan baru Bapak Ibu masukkan referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu download kemarin. Untuk cara memasukkan referensinya, Bapak Ibu bisa klik di bagian tanda panah kecil di samping edit di sini. Ada tanda panah kecil samping edit, silahkan diklik. Kemudian kita gunakan add file. Kita pilih yang add file. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu cari di mana Bapak Ibu kemarin menyimpan
referensi-referensi yang sudah di-download. Contohnya kemarin saya menyimpan di folder download. Kemudian saya namai folder saya kemarin adalah keyword 1. Silahkan dibuka dulu foldernya. Folder di mana Bapak Ibu menyimpan referensinya. Kemudian klik salah satu dokumen. Jika sudah diklik salah satu dokumen, kemudian kita pilih semua dengan cara Ctrl A atau Command A. Atau langsung dipilih semua juga boleh. Kemudian jika sudah kita klik open di pojok bawah sini, kita klik open. Nah, kita tunggu sampai Mendeley ini selesai menginput semua referensi yang Bapak Ibu sudah download kemarin. Oke, jika sudah, nantinya yang tadinya kosong akan terisi dengan referensi-referensi yang Bapak Ibu masukkan. Jika Bapak Ibu sudah memasukkan referensi di sini, nanti silahkan dicek lagi, screening secara cepat, apakah ada metadata yang masih kosong. Metadata yang harus ada. Yang pertama itu adalah author. Di bagian kolom author sini jangan sampai ada yang kosong. Kemudian yang kedua adalah title atau judulnya. Dan yang selanjutnya adalah tahunnya. Kemudian ada publish in-nya atau nama jurnalnya. Usahakan keempat kolom ini jangan sampai ada yang kosong. Misal contohnya, saya contohkan, ini saya kosongkan terlebih dahulu. Nah, misalkan Bapak Ibu menemukan ada dokumen yang kosong di bagian publish in-nya. Silakan Bapak Ibu perbaiki, silakan diisi. Publish in-nya jangan sampai kosong. Cara memperbaikinya tidak usah Bapak Ibu tulis manual, Bapak Ibu tinggal cari DOI-nya. Nah, bagaimana cara mencarinya, Mas? Nah, cara mencarinya, silakan nanti Bapak Ibu klik dulu dokumen yang ingin diperbaiki. Saya contohkan di sini ada yang kosong. Saya klik, klik sekali saja, klik kiri. Kemudian di bagian kanan ini akan muncul detail dokumennya. Detail dokumen ini akan berisi metadata dari dokumen yang Ibu Bapak klik. Kemudian jika sudah muncul detailnya, silakan di-scroll ke bawah. Kita cari di bagian katalog IDS, kemudian ada tulisan DOI. Jika sudah ada tulisan DOI di sini, silakan Bapak Ibu untuk memperbaiki metadata yang masih kosong, bisa diklik kaca pembesar di sebelah kanannya. Atau pilih lookup ini, kaca pembesar atau lookup namanya. Silahkan diklik. Jika tulisannya sudah lookup sukses, nantinya akan terisi otomatis Bapak Ibu di sebelah kirinya. Di bagian publish in tadi kosong, ketika kita lookup doi berhasil, maka akan langsung muncul. Nah, jika kasusnya Bapak Ibu menemukan misal di sini kosong, nama jurnalnya saya kosongi, kemudian DOI-nya juga saya kosongkan. Nah, mungkin kasusnya seperti ini ya, Bapak Ibu menemukan. Dan ini tidak hanya berlaku untuk nama jurnalnya, bisa juga misal nama autornya kosong. Nama autornya kosong. Nama autor dan nama jurnalnya kosong. Seperti ini. Silahkan coba Bapak Ibu klik terlebih dahulu. Sama seperti tadi, di bagian detail kita cari dulu di bagian katalog IDS. Di bawah katalog IDS ada DOI. Jika di DOI-nya masih kosong, kita cari DOI-nya. Cara mencarinya, silakan Bapak Ibu klik dua kali pada dokumennya. Klik dua kali dokumennya, nanti akan terbuka isi dari dokumen yang Bapak Ibu masukkan. Kemudian Bapak Ibu bisa scroll cari DOI-nya. Nah, di sini. Kemudian jika sudah menemukan DOI-nya, silakan bisa di-copy DOI-nya. Oke, bentar. Nah, bisa di-copy. Boleh lengkap atau hanya sampai angka satu ini, 10 titik. Biasanya di sini. Jika sudah diblok, kita copy, kita pastekan di sebelah kanan, Bapak Ibu. Di bagian detail sebelah kanan, bagian katalog IDS, di sini, kita klik, kemudian kita paste. Ketika sudah dipaste, jangan lupa untuk di lookup. Klik kaca pembesarnya, lookup sukses, kita cek ke atas, nama autornya sudah terisi, nama jurnalnya sudah terisi. Kemudian kita cek, kita kembali ke My Library, silahkan dibuka di My Library. Yang tadinya dokumen itu kosong di bagian publish in dan
nama autornya sekarang sudah terisi otomatis. Dan cara seperti ini selain otomatis ini akan meminimalisir kesalahan penulisan nama. Biasanya jika nama-nama dari autor-autor luar negeri itu kan agak susah ketika Bapak Ibu tulis manual. Dengan cara seperti ini untuk nama jurnal dan nama autornya akan lebih tepat penulisannya. Gitu. Itu tadi adalah salah satu cara untuk memasukkan em, file-file referensi yang Bapak Ibu sudah download. Kemudian ada lagi jika Bapak Ibu ingin mensitasi buku. Nah, Bapak Ibu mensitasi buku dan Bapak Ibu hanya memiliki buku cetaknya. Nah, untuk memasukkan buku cetak ke dalam Mendeley, tidak perlu Bapak Ibu mencari e-booknya. Tapi jika Bapak Ibu memiliki e-booknya, silahkan bisa dimasukkan e-booknya. Tapi untuk buku, silahkan nanti Bapak Ibu bisa add entry manually. Caranya, Bapak Ibu nanti klik di bagian segitiga kecil terbalik ini lagi. Kita klik. Kalau tadi kita sudah gunakan yang add file, sekarang kita gunakan yang add entry manually. Silahkan diklik add entry manually-nya. Kemudian di sini di add entry manually ini ada berbagai macam tipe. Bapak Ibu mau masukkan secara manual tipenya apa? Contoh, saya contohkan di sini yang umum Bapak Ibu gunakan adalah buku. Nah, kita pilih yang book. Kemudian di bawah sini ada beberapa hal yang harus kita isi. Beberapa hal di sini yang harus diisi atau yang wajib diisi. Yang pertama jelas judul bukunya. Kita masukkan dulu judul buku. Kita tuliskan judul bukunya. Kemudian nama autornya. Nah, untuk penulisan nama autor, silahkan nanti Bapak Ibu tidak perlu ditulis terbalik. Jadi tidak perlu last name first name terlebih dahulu, tapi ditulis nama aslinya. Misal, nama saya Wia Mahia Sadi, saya tuliskan saja Wia Mahia Sadi, seperti ini. Kemudian enter. Nah, nanti dari Mendeley akan otomatis dibalik, yang belakang ditulis di depan. Nah, kemudian ada juga, misal Bapak Ibu memasukkan undang-undang. Kemudian nama autornya itu adalah eh, mungkin kementerian atau institusi. Bapak Ibu silakan ketikkan dulu. Misal Kementerian Perdagangan. Jangan. Kementerian Perdagangan. Jangan Bapak Ibu enter. Kalau Bapak Ibu enter nanti akan dibalik oleh Menteri Perdagangan Kementerian. Nah, maka dari itu untuk penulisan nama institusi atau organisasi atau penerbit yang bukan orang, silahkan ketikkan dulu misal Kementerian Pendidikan seperti ini. Kemudian pilih di bawahnya yang ada tulisannya institusi organization. Kita klik, nanti dari Mendeley akan mendeteksi bahwa ini nama institusi, maka tidak akan dibalik. Nah, kemudian setelah autor, yang perlu diisi, yang wajib diisi adalah tahunnya. Silahkan masukkan tahun buku itu terbit. Katakanlah 2025. Kemudian setelah tahun, halaman di bawahnya juga wajib diisi. Dan di sini, ini bukan halaman yang Bapak Ibu kutip, tapi halaman keseluruhan buku. Dilihat saja di daftar pustaka, halaman terakhir, halaman berapa. Tidak perlu ditambahkan dengan halaman Romawinya. Misal di halamannya 200, silahkan ketikkan saja 200. Oke, jika sudah, kita scroll lagi ke bawah. Di bagian abstrak, teks, author, keyword, ini tidak perlu diisi Bapak Ibu. Untuk buku ini tidak perlu diisi. Yang perlu diisi adalah bawahnya. Kota, kota buku itu terbit. Katakanlah di sini contohnya Yogyakarta. Silahkan diisikan nama kotanya. Kemudian di bawah kota ada edisi. Jika buku Bapak Ibu itu terdiri dari beberapa edisi, kemudian Bapak Ibu memiliki edisi yang kedua atau ketiga, silahkan dituliskan edisi ketiga. Saya klik dulu, kemudian tuliskan edisi ketiga. Editor juga opsional. Jika ada nama editornya, silahkan dimasukkan. Jika tidak dicantumkan nama editornya di buku tersebut, tidak perlu Bapak Ibu masukkan. Dan untuk penulisan nama editor di sini, silahkan Bapak Ibu bisa tulis sama seperti autor tadi. Namanya tidak perlu dibalik. Misal ah, Bintang Indra, tinggal langsung di enter saja, nanti langsung terbalik namanya, otomatis oleh Mendeley. Kemudian di bawahnya lagi ada publisher. Publisher atau di sini adalah penerbitnya. Penerbitnya wajib kita isi. Contohnya buku itu yang
Paling banyak biasanya Erlangga. Kita pilih. Kita masukkan Erlangga. Nah, di sini jika Bapak Ibu memiliki URL-nya atau memiliki jika Bapak Ibu memasukkan undang-undang atau peraturan menteri seperti itu ada URL-nya, silahkan pastekan URL-nya. Tapi ini opsional, tidak wajib. Jika ada sebaiknya dimasukkan, jika tidak ada tidak apa-apa. Kemudian kalau untuk buku biasanya di sini ada ISBN-nya. Ada ISBN-nya silahkan dimasukkan. Tuliskan saja ISBN-nya sesuai buku, sesuai yang ada di buku. Nah, contohnya seperti ini. ISBN-nya sudah dimasukkan, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah, ada file. Jika Bapak Ibu memiliki e-booknya, silahkan add file. Jika tidak, Bapak Ibu hanya memiliki buku cetaknya, tidak perlu di add file, tinggal langsung kita save. Nah, jika sudah kita save, nah kita cari judul buku. Nah, ini Bapak Ibu. Perbedaannya ketika Bapak Ibu menggunakan add file, di depan sini ini akan ada logo PDF-nya. Jika Bapak Ibu add entry manually, tidak akan ada logo PDF-nya. Logo PDF ini menandakan bahwa dokumen ini ketika kita klik 2 kali, kita bisa membaca isi dari dokumennya. Tapi jika kita klik 2 kali di bagian dokumen yang tidak ada logo PDF-nya, tidak akan terbuka. Jadi ketika kita add entry manually itu kita hanya memasukkan metadata-nya saja. Sudah bisa untuk mensitasi dan menemukan referensi. Kemudian yang saya katakan tadi, silakan Bapak Ibu screening secara cepat. Jika ada yang kosong, silakan dilengkapi. Tapi sebagai catatan, di sini ketika Bapak Ibu memasukkan buku, masukkan yang tipenya buku, di bagian publish in di sini, ini pasti kosong Bapak Ibu. Di publish in di sini pasti kosong, tapi Bapak Ibu silahkan klik, tetap Bapak Ibu klik di bagian ini, buku ini. Kita klik, kemudian kita ke bagian detail di sebelah kanan, silahkan pastikan, kita pastikan di bagian publisher di sebelah kanan sini sudah terisi. Nah, di sini di sebelah kanan sudah terisi publishernya Erlangga. Tetapi memang di bagian kolom publish in di sini tidak akan tampil untuk buku. Tapi kalau untuk artikel jurnal sudah tertuliskan di publish in-nya di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu penulisan papernya, jangan sampai Bapak Ibu menulis citasi referensi itu manual. Silakan Bapak Ibu gunakan Mendeley ini. Karena ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley, itu akan sangat membantu kita ketika ingin menyesuaikan sesuai dengan template jurnalnya. Jadi Bapak Ibu silahkan tulis dulu papernya, selesai papernya baru kita cari jurnal, kita pahami apa yang diminta oleh jurnal, author guideline-nya, penulisannya seperti apa, style citasinya seperti apa, baru kita sesuaikan. Begitu Bapak Ibu untuk penggunaan Mendeley. Nah, di sini untuk penggunaan Mendeley-nya kita baru sebatas pemasukan referensi terlebih dahulu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa masukkan dulu referensi sebanyak-banyaknya ke Mendeley ini. Bisa Bapak Ibu download dari Science Direct ataupun dari Scopus.com kemarin. Kemudian masukkan ke Mendeley ini. Oke. Gitu Bapak Ibu untuk penggunaan Mendeley. Penggunaan dalam artian memasukkan referensi ke Mendeley. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu, sebelum kita Ah, masuk ke instalasi Grammarly? Jadi, silakan izin, Ibu. Mas. Saya Izin. saya Mas Sumarni. Eh, siapa ini? Ya, Silakan Ibu. silakan Ibu Sumarni. Oke, baik. Makasih Bu Ida. Iya, yang pertanyaan saya kan mohon maaf ya sebelumnya di sesi 2 kemarin tidak maksimal dengarnya karena kayaknya jaringan yang bermasalah di wilayah kami. Jadi untuk apa pencarian referensi kayaknya saya agak ketinggalan. Semoga bisa nonton YouTube-nya nanti untuk sesi kedua. Namun terkait dengan Mendeley, Alhamdulillah sudah menggunakan selama ini Mendeley Desktop. Namun yang kesalahan saya kayaknya kemarin itu ketika menggunakan apa buku manual yang diinput karena tidak muncul publishnya, akhirnya saya menggunakan book section walaupun sebenarnya buku. Jadi ternyata tadi sudah dijelaskan. Nah, yang pertanyaan kedua, Mas, terkait dengan doi-nya. Terkadang
beberapa artikel itu ternyata tidak ditemukan. Walaupun ada doinya ternyata tidak sesuai pada saat kita melakukan pencarian. Nah, bagaimana solusinya kalau seperti itu? Karena beberapa artikel yang kami input di Mendeley itu terkadang tidak sesuai doi yang di artikel itu. Jadi Oke. mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sumarni. Jadi tadi untuk yang pertama tadi tentang buku nggih, Bu. Nah, buku memang tadi seperti itu tidak muncul untuk bagian publishingnya, tapi yang penting dipastikan di publisher sudah muncul. Kemudian untuk masalah DOI yang gagal terlookup begitu, gagal kita perbaiki menggunakan DOI. Nah, untuk masalah DOI ini ada beberapa kasus begitu nih, Bu. Jadi sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini. Misal, nanti Bapak Ibu ingin memperbaiki metadata yang ada di sebelah kiri. Kemudian Bapak Ibu mau look up DOI-nya. Nah, ketika mau di look up DOI-nya, di sini tidak ditemukan. Kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam dokumennya. Nah, dalam dokumennya sudah ditemukan DOI-nya. Sudah ditemukan, kopikan DOI-nya, masukkan di sini, di look up, ternyata gagal. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan kasus yang seperti itu, yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah cek dulu DOI-nya masih aktif atau tidak. Terkadang ada beberapa artikel memang tidak bisa kita look up karena DOI yang tercantum di sini ketika kita masukkan ke Google Chrome itu tidak bisa tertemukan, tidak bisa Ya, ditemukan. Nah, betul-betul kita seperti kita itu cek dulu. maksudnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita masukkan di Google Chrome ternyata tidak ditemukan, itu memang kita tidak bisa look up otomatis menggunakan DOI, Bu. Ya, Jadi kita harus kalau Bapak Ibu ingin tetap mensitasi artikel tersebut harus di input manual. Tapi ketika kasusnya Bapak Ibu masukkan DOI-nya di Google Chrome ternyata muncul, tetapi di lookup DOI-nya gagal di sini, silahkan Bapak Ibu sign out terlebih dahulu Mendeley-nya. Jadi kita ke pojok kiri atas di sini, di bagian file silahkan diklik, kemudian sign out dulu, sign out Mendeley-nya, kemudian sign in ulang. Biasanya kalau kita cek di Google Chrome ternyata DOI-nya masih aktif tetapi kita look up kok tidak bisa bermasalah begitu, biasanya yang bermasalah adalah Mendeley-nya. Nah, untuk mengatasi masalah yang ada di Mendeley, silahkan di sign out, close dulu Mendeley-nya, buka lagi Mendeley-nya, sign in ulang, baru coba di look up lagi. Jika memang masih bermasalah DOI-nya, ya sudah berarti memang eh, itu kesalahan dari pembacaan Mendeley. Atau ketika di search, kemudian lookup fail, di scroll ke atas, di atas ini ada bertuliskan search, silahkan diklik search. Nah, seperti itu. Mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu yang mengalami kendala seperti itu, bisa langsung share screen untuk sebagai contoh. Soalnya di sini kebetulan di tempat saya tidak ada yang kosong dan bermasalah. Atau mungkin dari Ibu Sumarni ada kasus begitu Ibu yang tidak bisa di look up DOI-nya? ya coba saya ini dulu ya Mas, saya cari. Eh, Oke. Oke, saya screen dulu. Berarti masuk di Mendeley dulu ya. Iya Ibu, masuk Mendeley dulu saja. Oke. Mas, sambil menunggu, boleh Eh, saya tanya, Mas? baik silakan Ibu Ida. Kemarin kan kita buat folder per keyword itu ya, Mas. Nah, Oke. apakah di Mendeley ini kita gabung ya, atau per keyword ininya? Oke, nah itu untuk menyimpan per keyword atau digabung dalam satu paper, dalam satu judul paper begitu. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu, senyamannya Bapak Ibu. Karena mungkin terkadang seperti ini. Ketika Bapak Ibu menulis sebuah artikel, satu artikel pertama dan artikel kedua, itu terkadang ada keyword yang sama. Oh, iya, iya, Nah, iya. jadi Ibu
bisa lebih baik menyimpan hasil referensi itu by keyword saja. Jadi, Oke. misal kalau saya tadi saya contohkan keyword di sini adalah digital marketing. Nah, saya sudah mencari referensi-referensi terkait digital marketing. Maka kayak saya membuat folder digital marketing. Nah, nanti untuk em, semua referensi digital marketing saya masukkan di situ. Nah, nanti misalkan saya menulis paper yang kedua, saya menggunakan digital marketing lagi, saya bisa gunakan eh, folder atau referensi-referensi yang ada di folder digital marketing. Seperti itu, Ibu. Jadi, kalau Ya, ya. mungkin Ibu mau jadikan satu tidak masalah, atau lebih baik dipisah itu lebih enak ketika kita nanti mencari referensi untuk paper-paper yang selanjutnya. Oh ya, Nggih. Baik. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama Ibu Ida. Nggih. Bagaimana Ibu Sumarni, apakah Ya, sudah? masih sementara Zoom-nya mana ya? Saya lambat sekali. Apa Ibu? Kita tunggu dulu. Oke, Zoom saya nggak muncul. Oh iya ya, sorry, sorry. Oke, share terus kayak gini. Ya, Yes. Apakah ya, sudah ada yang bermasalah Ibu DOI-nya? ya. Saya coba cari dulu yang ini karena beberapa ya coba judul ini. Oke, Ini, oke aman. Nah oh mungkin ini sudah bisa iya. ya. Oke, nah nanti contohnya mungkin seperti ini jika ada search di atas ini. Iya, coba saja. Nah bisa di search Ibu. Misalnya DOI-nya lookupnya fail, kemudian ada search di atas ini bisa coba di search dulu. Tapi kalau misalnya di search tidak bisa, kemudian DOI-nya di sini fail, coba cek dulu DOI-nya di Google Chrome apakah masih aktif atau tidak. Kalau tidak, memang kita tidak bisa perbaiki, tapi kalau masih aktif, silahkan nanti di sign out. Atau Iya. mungkin bisa dicoba Ini Ibu yang coba lain. ya, tidak ada publishnya ya, Mas ya. Nah, coba Ibu klik Ini yang terus DOI-nya. saya cari ini DOI-nya. Nah, ini yang tidak bisa, Nah, Mas. oke, nah di sini, oke, di sini karena referensi yang Ibu masukkan ini tidak ada PDF-nya, jadi kita tidak bisa Ibu mau cek di dalam dokumennya. Oh, gitu ya. Iya. Atau mungkin Ibu mau coba cek dulu DOI yang Ibu masukkan di sini. Coba kita cek dulu di bagian Google Chrome begitu apakah masih ada ditemukan atau tidak. Oh, sudah tidak bisa. Oke, kalau sudah tidak Tidak, bisa memang tidak berarti cocok. iya berarti memang tidak bisa kita look up begitu DOI-nya Ibu. Jadi kemungkinan Hmm. ada kesalahan DOI-nya. Nah, nanti kalau misalnya memang ada dokumen-dokumennya seperti itu, silahkan bisa dicari di dalam dokumennya DOI yang benar, di look up, gagal look up-nya coba kita cek dulu Google Chrome. Kalau memang di Google Chrome tidak muncul, tidak ketemu untuk yang kita cari DOI-nya tadi, Bapak Ibu bisa isikan secara manual. Nama jurnalis dimasukkan. Itu untuk citasi dan referensinya. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama Ibu. Oke. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya aman semua bagi Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu di sini sudah terbiasa begitu menggunakan yang namanya Mendeley. Sudah digital rating semua ini. Ya, mungkin seperti itu untuk Mendeley, Bapak Ibu, untuk instalasinya. Nanti ketika Bapak Ibu instalasi Mendeley kemudian mengalami masalah, coba em, bisa diputar ulang untuk video record sesi malam hari ini. Pastikan dulu langkah-langkahnya benar, seperti halnya tadi ketika kita install harus close dulu Microsoft Word-nya, dan kita harus masukkan add-in-nya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu install Mendeley, masukkan referensi-referensi yang sudah di-download ke dalam Mendeley, Bapak Ibu juga perlu install aplikasi yang kedua yaitu Grammarly, Bapak Ibu. Nah, Grammarly ini supaya saya share terlebih dahulu. Nah, Grammarly ini adalah Grammarly yang langsung ter-add-in ke Microsoft Word, Bapak Ibu. Jadi, untuk Grammarly itu langsung tertaut di Microsoft Word-nya. Untuk cara instalasinya,
Sama seperti Mendeley tadi, sebelum Bapak Ibu install, pastikan dulu Microsoft Word-nya tertutup. Di sini masih ada yang terbuka, saya tutup terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Kemudian silahkan diklik link Grammarly-nya. Muncul seperti ini, langsung klik download saja. Nah, setelah kita klik link downloadnya, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Google Drive tidak dapat memindai file ini untuk menemukan virus. Nah, seperti ini, walaupun muncul seperti ini, tidak apa-apa Ibu. Bapak Ibu tetap download saja. Ini file langsung dari kami, karena memang untuk Grammarly add-in di Word ini sekarang sudah tidak ada ketika kita cari di website Grammarly-nya langsung. Jadi, kami sediakan Grammarly add-in setup ini uh, kita upload manual di Microsoft Word. Dan ini kami pastikan aman dari virus. Nanti silahkan bisa langsung klik saja tetap downloadnya. Nah, jika menemukan bertuliskan seperti ini, unverified download block, silahkan diklik saja di sini. Klik kemudian tetap download atau download unverified file. Download unverified file, kita klik. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, tinggal Bapak Ibu klik saja. Kemudian pilih Get Started. Sini, di bawah sini. Kita klik Get Started. Kemudian kita install. Kita tunggu sampai Grammarly ini terinstall di Microsoft Word, Bapak Ibu. Nah, jika sudah, tinggal kita finish. Nah, jika sudah kita finish, sudah selesai proses instalasinya, sama seperti Mendeley tadi, kita cek Microsoft Word-nya. Kita pastikan bahwa yang kita install sudah masuk ke dalam Microsoft Word. Silahkan dibuka Microsoft Word-nya, kemudian di bagian atas, ini akan ada bertuliskan Grammarly ya Pak Ibu. Akan ada tab baru bertuliskan Grammarly. Nah, selain di situ, nanti Grammarly juga akan muncul di pojok kanan atas yang bertuliskan Open Grammarly. Nah, untuk penggunaan Grammarly, nanti silakan Bapak Ibu klik saja Open Grammarly. Kemudian, jika Bapak Ibu baru menggunakannya pertama kali, biasanya di sini akan ada tulisan Sign In. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan Grammarly, silahkan sign in terlebih dahulu. Dan di sini untuk penggunaan Grammarly ini ada dua tipe sign in. Yang satu sign in menggunakan akun yang free dan yang satu menggunakan akun yang premium atau akun yang berbayar. Nah, perbedaannya ketika Bapak Ibu sign in menggunakan akun yang free yang Bapak Ibu daftarkan menggunakan email pribadi Bapak Ibu, nanti keempat fitur Grammarly ini tidak akan aktif. Yang aktif hanya dua, correctness dan clarity. Hanya correctness dan clarity dan di sini akan ada tulisannya premium issue. Maka dari itu untuk penggunaan Grammarly ini kami sarankan Bapak Ibu bisa menggunakan akun Grammarly yang premium agar keempat fitur ini yang akan kita gunakan ke depannya bisa aktif semua. Dan untuk penggunaan Grammarly ini nantinya akan kita gunakan di akhir ketika Bapak Ibu tulisannya sudah dalam bahasa Inggris, baru kita sempurnakan menggunakan Grammarly ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berlangganan Grammarly ini ketika sudah mendekati selesai dalam penulisannya. Nanti takutnya kalau Bapak Ibu langsung berlangganan sekarang, ternyata dalam penulisannya Bapak Ibu terlalu sibuk, jadi lebih dari sebulan. Biasanya kan berlangganan Grammarly ini kalau di e-commerce langganannya bulanan begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau bulannya sudah habis, Bapak Ibu belum selesai artikelnya kan sayang, belum terpakai fiturnya, sudah eh, habis masa berlakunya. Nah, maka dari itu nanti silahkan Bapak Ibu bisa beli akun Grammarly ini ketika Bapak Ibu sudah siap dengan artikelnya, sudah siap dalam bahasa Inggris, baru nanti kita Grammarly. Dan untuk penggunaan Grammarly ini, karena kita gunakan ketika siap artikelnya, nanti akan kita bahas penggunaan ini di akhir Bapak Ibu. Kita akan bahas lebih detailnya penggunaan Grammarly ini di sesi yang ketujuh untuk webinar ini. Karena Grammarly ini adalah uh, tuyul yang dikatakan Pak Jo untuk menjadikan tulisan kita ini bebas dari daftar dosa. Nah, seperti itu nanti akan kita perbaiki
segala kesalahan dalam penulisan itu menggunakan Grammarly. Kita akan gunakan Grammarly ini sebagai finishing. Oke, jadi untuk ke sesi yang ketiga ini nanti Bapak Ibu silakan install kedua aplikasi ini. Yang pertama Mendeley dan yang kedua Grammarly. Untuk yang Mendeley, silahkan ketika sudah diinstal, langsung Bapak Ibu masukkan referensi-referensi yang sudah di-download. Atau sambil menunggu kita memasuki sesi yang kelima untuk penggunaan Mendeley secara mendetail, silahkan Bapak Ibu bisa tambahkan referensi-referensi yang dicari. Dapat referensi, masukkan ke folder, baru dimasukkan lagi ke Mendeley. Seperti itu untuk penggunaan Mendeley. Kemudian untuk Grammarly, ketika Bapak Ibu sudah install Grammarly, letakkan dulu. Karena kita gunakan ini di finishing paper, bisa digunakan di akhir. Namun jika Bapak Ibu sudah memiliki paper yang sudah jadi, sudah dalam bahasa Inggris, ingin di grammar sekarang, monggo silahkan bisa langsung digunakan. eh, gunakan yang sign in, kemudian gunakan fitur-fitur yang premium agar lebih lengkapnya. Tapi memang ada beberapa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam penggunaan Grammarly ini. Dan kalau kita bahas sekarang, kurang afdol rasanya karena kita baru mau menulis paper di sini, tapi Grammarly ini adalah tools yang akan membantu kita finalisasi. Maka dari itu akan kita bahas lebih lanjut di sesi yang ketujuh. Tapi di sini kita pastikan dulu untuk Grammarly ini sudah terinstall di laptop Bapak dan Ibu semuanya. Oke, begitu untuk instalasi Grammarly di laptop di Windows. Karena untuk MacBook kita instalasinya tidak menggunakan link yang sudah kami share, maka dari itu mungkin di sini ada Bapak Ibu yang pengguna MacBook begitu untuk menjadi volunteer instalasi Grammarly. Silahkan. Ya, Atau kalau mungkin Ibu Ida lagi. kalau tidak ada Bapak Ibu yang lain, boleh saya, Mas. Silahkan Ibu. Nah, di sini sebagai contoh begitu. Ya, Jadi, silahkan bisa share screen terlebih dahulu Ibu. nggih. Ya, ini saya download Mas tadi ya. Oke, tidak perlu kita install dari situ Ibu untuk di Microsoft di MacBook. Jadi untuk Ah, MacBook nanti Bapak Ibu untuk instalasi Grammarly ini silahkan masuk ke Microsoft Word terlebih dahulu. langsung Microsoft Word ya. Ya, langsung Microsoft Word-nya. Jadi kalau di Masuknya ke aplikasi ya. ya bisa di aplikasi ataupun diklik Microsoft Word yang di bawah sini Ibu. Bisa. Ah, di bawah mana, Mas? Oh, Di yang sini. di bawah. Iya. Oke, ya. Oke, nah jika sudah, nah perbedaannya di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan MacBook, buka dulu Microsoft Word-nya, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Windows, sebelum instalasi, pastikan dulu Microsoft Word-nya tertutup. Hmm. Kemudian jika sudah dibuka Microsoft Word-nya di MacBook, silahkan Ibu arahkan lagi kursornya ke atas, kita klik di bagian Insert di sini Ibu. Kemudian Insert, kemudian pilih Add-in, kemudian Get Add-in. Oke, jika sudah, kita tunggu dulu. Nah, di kolom search, silahkan Ibu tuliskan Grammarly, Ibu. Oke, kita search. Nah, muncul Grammarly for Microsoft Word, langsung klik Add saja. Kemudian continue. Oke, kita tunggu dulu. Oke, mungkin bisa agak diperkecil Ibu untuk tampilan Microsoft Word-nya. Nah, oke, nah sudah selesai, kita got it. Nah, oke, tidak perlu Ibu, sudah muncul Grammarly-nya. Nah, Oh ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kendala dalam instalasi Grammarly, tidak langsung terespon begitu di Microsoft Word-nya, coba diperkecil kemudian diperbesar lagi. Tapi di sini untuk MacBook Ibu Ida sudah langsung terinstall Grammarly-nya. Untuk penggunaannya Bapak Ibu bisa klik di Open Grammarly ataupun diklik di bagian Grammarly sini, sama. Bisa kita oh, gunakan semua. Nah, kita bisa klik di bagian tab bar Grammarly. gini ya, Mas. Ya, diklik. Nah, nanti Ini sudah sudah diklik. nih. Oke, kalau sudah, nanti akan muncul Open Grammarly-nya, Ibu. Nah, di Oh Open iya. Grammarly diklik lagi. Ya.
Open Grammarly diklik. Oke. Nah, oke, kita bisa klik login into Grammarly di sini. Jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, bisa login. Kalau belum, kita bisa sign up. Masih loading. Iya, Ibu. Nah, seperti ini, Ibu, apakah sudah pernah menggunakan Grammarly sebelumnya? Lupa saya, Mas. Nah, Tapi kalau ya, baik kan, kalau belum, mungkin kita bisa gunakan sign in with Google aja, Ibu. sini ya. Ya, sign in with Google, klik. Nah, kemudian bisa masukkan emailnya, kemudian email dan passwordnya, Ibu. Sini ya, Mas ya. Ya, kemudian next. Password yang tadi ya, sama dengan Ah, di Mendeley ya, Mas. ini password email, Ibu. Password email, Ibu, bukan password akun Mendeley. Ya, Ini password email. email, password email. Bentar dulu, Mas. Saya lupa. Apa, Ibu, cari dulu. Ya, izin bertanya, Mas. Ayo, silahkan, Untuk Ibu. iya, untuk email, untuk akun Grammarly dengan apa? Mendeley boleh berbeda tah? Boleh, Ibu. Jadi memang berbeda untuk akun Grammarly dan Mendeley. Bapak Ibu bisa gunakan email yang berbeda, tidak masalah. Oh, ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke. Nah, tapi nanti memang lebih kami sarankan untuk akses ke Grammarly ini, Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang premium. Dan itu akun premium itu kalau kita langganan ke Grammarly langsung biayanya kan lebih mahal. Bapak Ibu bisa ada opsi lain yang lebih murah beli akun Grammarly ini di e-commerce atau di penjual-penjual akun digital seperti mungkin yang saya share kemarin bisa ditanya apakah menjual akun Grammarly atau tidak. Biasanya untuk akun-akun Grammarly itu dijualnya per bulan, ada yang per bulan, ada yang per tahun ataupun per berapa bulan seperti itu. Nah, saya kurang tahu pastinya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut lagi ke penjualnya. Dan kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang free itu sebenarnya bisa, cuma memang fitur-fiturnya terbatas. Izin nanya lagi, Mas, terkait Ya, dengan silakan. video sesi 2 ya. Belum di Oke. kayaknya di grup. Untuk sesi 2 kemarin, kebetulan saya tidak ikut. Videonya saya lihat belum ada yang di-share. Oke. Grup. Baik Ibu, nanti saya up lagi untuk linknya. Untuk linknya sebenarnya linknya sama, tapi mungkin tertimbun begitu ya Ibu. Nanti kita bisa up lagi. Oke, sih. Iya, sama-sama Ibu. Ini sudah Ibu. Mas, Sudah. saya lupa sama ini. Oke, kalau lupa nggak masalah Ibu. Kita close dulu aja. Nanti Ibu bisa login sendiri begitu nggak Ibu? Ya, Yang ini nanti bisa. saya biasanya eh, apa masuk itu pakai ini jari apa sidik Oh, jari. nggih sudah jari, nggih Ibu. Ya nggak masalah Ibu. Lupa Nanti Ibu mungkin bisa lebih baik menggunakan akun yang premium saja Ibu. Nanti untuk akun premium premium ya ya. biasanya ketika Ibu beli langsung diberi untuk eh, email dan passwordnya. Nanti bisa Nah, langsung dimasukkan. iya ya Mas. Aduh, Oke, saya lupa. oke. Yang penting ini sudah terinstal terlebih dahulu saja, begitu Ibu. Nanti bisa Ya, digunakan. Gitu, iya Ibu Mas. Ida, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak sih Mas. Sementara Oke, belum. oke, baik Ibu, tidak Saya masalah. Nanti bisa. stop share dulu nggih. Oke, silakan Ibu. Oke, baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin Jadi, ditanyakan. Mas Suyam, Ya, silakan Bapak. saya kan tadi agak lambat masuk. Cuma kalau Grammarly sama apa tadi yang itu Mendeley saya sudah Mandiri. punya. Cuma mungkin Mas Suyam bisa lihat lihat apakah itu sudah benar atau tidak. Izin ya, Mas. Baik, ya silakan Bapak. Oh iya, makasih, Mas. Saya belum bisa, Mas. Di share screen Bapak. Saya belum.
Iya, Mas. Saya nggak Oke. bisa ini share screen. Oh, belum belum bisa share screen, Pak. Ya, Apakah ada kendala? betul, Mas. Ini Oke. yang muncul. Oh ya, udah. Oke. Udah bisa. Oh, sudah, Pak. Sudah muncul. Oh iya. Saya buka dulu. Ya, silakan dibuka untuk Mendeley-nya. Ya, Mendeley desktop. Nilainya ini. Ya, Bapak sudah pernah menggunakan ini sebelumnya, Bapak? Saya sudah pernah menggunakan. Oke, coba kita yes dulu, Pak. Oke ya. Kita oke dulu. Oke. Yang kendala saya di sini, misalnya kan saya tulis project based learning. Ya. Itu pas saya buka eh, filenya, kuningnya nggak muncul, Mas. Gimana itu? Nah, coba kita cek salah satu, Bapak. Dicek. Kayak ini nih. Nah, kuningnya nggak muncul. Nah, di Ya, sini kuningnya. coba Bapak tambahkan tanda hubung project dan base-nya. Oh, gini. Ini ya. Ya, nah kan muncul. Oh Jadi iya. ya di Grammarly, di Mendeley ini pencarian search-nya itu terkadang project based learning. Diperhatikan dulu di awal itu mungkin hanya Hmm. ada project base. Nah, kalau ada hanya project base ketika Bapak Ibu klik dua kali dokumennya, kemudian diketikkan project based learning tidak akan muncul. Nah, yang muncul hanya Oh project gitu. base saja gitu. Nanti disesuaikan lagi. Ya. Kemarin saya coba apa kan tanda petik itu enggak mau juga. Oh Iya, ini bisa. Oh iya, iya, makasih Mas. iya Terus sama-sama. yang Grammarly-nya ini, Oke, tunggu dulu. Mana tadi? Saya udah buka tadi Word-nya. Ini sudah kan sudah muncul. benar kan? Ya, sudah aman Bapak. Oke, Oh ini jaringan kayaknya. Oh ya udah ada. ya, oke Oh Bapak. ya. Iya, sudah bisa Berarti ini udah dibuka. benar Mas. Sudah Pak. Dan untuk Oh ya. coba kita cek di tab referensi Bapak. Tab preferensi sudah muncul. Oke, sudah aman. Oke, Ah. sudah aman Ini Bapak. ini juga Mendeley Citizen. Oh, Enggak perlu enggak juga. masalah. Enggak, Enggak masalah. jadi Enggak apa-apa. jadi kalau misalnya kita sudah pakai yang Mendeley desktop, nanti jangan kita gabungkan dengan Mendeley Site. Tapi kalau misalnya di sini Oh, terinstall tidak masalah. Yang penting tidak kita gunakan bersamaan begitu aja. saya pernah pakai kayaknya 5 tahun yang lalu ini. Mas. Lupa-lupa. Ternyata ini enggak ini ya. Bisa lupa kalau enggak diulang. Oh, Pak, nanti kita perdalam lagi di sesi yang kelima besok. Oke. Makasih Mas. Ya, cukup. Ya, sama-sama, Pak. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tentang instalasi? Jadi memang malam hari ini kita hanya fokus dulu terhadap instalasi penyiapan tools-tools yang nanti akan kita gunakan. Kalau kemarin Bapak Ibu di sesi yang kedua itu sudah menyiapkan ibaratnya materialnya begitu ya dalam Bapak Ibu membangun rumah, kita persiapkan materialnya. Di sesi yang ketiga malam hari ini kita mempersiapkan alat-alatnya, alat-alat apa saja yang kita gunakan dalam membangun rumah itu nantinya atau dalam kita menulis paper itu nantinya. Jadi silakan dipastikan lagi untuk alat-alatnya sudah siap sebelum kita masuki sesi digital writing besok di sesi yang kelima. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, Mas, saya barusan tadi ini Grammarly baru saya Ya, install. Itu yang muncul yang aktif tombolnya cuma all issues ya. oke. Mungkin bisa di share screen Ibu. Kebetulan saya pakai ini Oh, HP. oh, beda device gitu Ibu, nggak apa-apa. Ya, Baik. Yang muncul yang bisa all digunakan issues saja. hanya all All issues dan issues. correctness. Coba mungkin saya share screen. Oke. Sudah terlihat screen saya Bapak Ibu? Iya ya. Di sini ketika diklik Open Grammarly yang muncul yang aktif hanya dua ini Bu, merah dan biru. Apakah di sini ada bertuliskan premium issue Ibu?
Ya, Ya, ada. masalah yang seperti itu karena mungkin Ibu di sini masih menggunakan akun yang free, Bu. Jadi, Oh, kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang free, itu yang aktif hanya yang merah dan biru. Sedangkan kita tetap perlu gunakan yang hijau dan ungu ini. Maka dari itu memang kami lebih sarankan Bapak Ibu menggunakan akun yang premium. Dan untuk opsi menggunakan akun premium yang lebih murah itu biasanya beli di e-commerce di penjual akun-akun digital. Kalau langsung berlangganan di Grammarly itu biayanya lebih mahal biayanya. Sebulan itu berapa nih? Kalau tidak salah sekitar hampir 100 ribuan yang itu. Kalau di e-commerce atau di penjual-penjual akun tuh mungkin hanya belasan ribu itu sudah dapat Grammarly sebulan. Begitu Ibu, ada lagi kendalanya? Eh, Mas, alhamdulillah sudah Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Tadi ada Mas Ibu izin, Ida. Yes. ya tadi saya sempat lihat yang di-share ya sama Pak Wedin. Itu ada blok-blok kuning itu ya, Mas? Iya, Ibu. Ya, itu gimana itu Mas? Saya lewat tadi. Oke, itu tadi hanya untuk pencarian referensinya Ibu. Nah, nanti mungkin Ah, bisa kita praktekkan itu ketika kita sudah masuk digital writing, Ibu. oh gitu, ya Iya, ya. itu sudah masuk digital writingnya. Ketika kita penggunaan ingin citasi referensi nanti baru kita gunakan fitur tadi itu, Ibu. Oh gitu, Oke. ya ya. Iya, Ya. yang penting di sini pastikan dulu untuk mandirinya sudah terinstall gitu dulu aja, Ibu. Oh ya ya, oke oke. Oke. Ya Mas, Oke, makasih. baik Ibu, sama-sama. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pastikan dulu Grammarly, Mendeley-nya oke terinstall, kemudian masukkan dulu referensi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Abu kemarin. Bapak Ibu menyiapkan 50 referensi, itu tidak akan nantinya 50 itu terpakai semua. Pasti hanya mungkin terpakai 30 atau bahkan 20. Kemudian nanti Bapak Ibu cari lagi referensi baru, masukkan lagi ke Mendeley. Jadi yang intinya sambil menunggu sesi yang kelima, sambil menunggu jawaban dari rasa penasaran Bapak Ibu bagaimana cara penggunaan Mendeley ini dalam citasi dan referensinya, nanti silakan Bapak Ibu cari dulu artikel-artikel terkait sebanyak-banyaknya. Silahkan dimasukkan ke Mendeley. Dan tidak perlu khawatir Mendeley ini kepenuhan. Soalnya di sini kami belum pernah menemukan Mendeley ini sampai penuh sampai maksimalnya berapa kami belum pernah menemukan karena di tempat kami ada yang sudah memasukkan 1.000 referensi pun masih bisa masuk lagi referensi-referensi yang baru. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa masukkan dulu referensi sebanyak-banyaknya ke Mendeley Bapak Ibu. Untuk translate, Mas, apa ada toolsnya juga? Oke, untuk translator nanti bisa digunakan yang langsung ter-add-in di Microsoft Word-nya Ibu. Ibu sudah menggunakan Microsoft Word yang tahun 2019 ke atas Ibu, yang terbaru Ibu? Ini saya contohkan lagi untuk translatornya. Oke. Nah, di sini nanti ketika Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word, itu sudah ada fitur untuk translate-nya Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu ketikkan saja kalimatnya. Nah, ketika sudah memiliki kalimat untuk menggunakan translatornya, Bapak Ibu bisa blok saja kalimatnya, kemudian klik kanan, kita gunakan yang translate. Klik translate, nanti di sebelah kanan itu akan muncul jendela translator. Akan ada translatornya from Indonesia tuh, misalnya kita ganti ke Arab, Arabik juga bisa. Tinggal kalau mau kita gunakan, tinggal kita insert. Nah, kalau kita ingin ubah lagi, kita blok lagi. Sini kan dari Arab ke, misalnya ke Indonesia. Langsung kita insert, nanti berubah lagi. Nah, ini bisa disesuaikan. Untuk kalimat ini akan disesuaikan dari kalimat dari tulisan apa, bahasa apa ke apa. From-nya Indonesia, to-nya bisa kita ubah-ubah, misal ke English. Kita klik English, langsung kita insert, langsung tergantikan kalimatnya. Jadi untuk fitur translator tidak ada yang perlu kita install lagi. Bapak Ibu bisa gunakan translator yang ada di Microsoft Word-nya lagi. Lebih
mudah, lebih simpel, tidak perlu kita copy paste, pindah translator di luar, baru kita pastekan lagi di luar, tidak perlu, tinggal kita blok, klik kanan, translate. Dan untuk tampilan translator yang seperti ini hanya tampilan translator yang ada di Microsoft Word 2019 ke atas atau 2019 sampai terbaru ini. Jika Bapak Ibu menggunakan versi Microsoft Word yang masih di bawah 2019, itu tampilannya agak berbeda tapi tetap bisa digunakan. Tapi jika Bapak Ibu ingin tampilan yang sama, yang lebih modern seperti ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa upgrade Microsoft Word-nya ke tahun 2019 ke atas. Yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Word tahun 2019. Nanti Bapak Ibu untuk upgrade-nya bisa mungkin ke teknisi ataupun mungkin ada teknisi di kampus biasanya minta tolong untuk di-upgrade-kan Microsoft Word-nya, biasanya bisa di-upgrade-kan ke 2019 ataupun yang tahun terbaru lagi. Begitu Bapak Ibu Ya. untuk translatornya. Izin Mas, kok saya Oke, nggak bisa ya translate di ini. Enggak, saya share, oke. coba share dulu. Silahkan Ibu. Oke. Munculnya kayak gini, Mas. Gimana Bentar. ya? Ah, nah, oke. Kita bisa close dulu Ibu untuk translatornya. Ya, Di sini, di yang sini aja Ibu, kita close dulu plus. di pojok. Ya, Sudah ya, kita close. Nah, tadi Ibu gunakan yang klik kanan translate nggih? ya, klik kanan. Klik kanan translate nggak bisa. Oke, jangan kita klik kanan berarti. Berarti kita blok dulu sama. Caranya sama, kita blok. Ya, Kemudian masuk ke bagian review. ya. Kemudian pilih language. Pilih translate. Ya, Kemudian pilih translate selection. ya. Nah, klik. Nah, sudah bisa Ibu. Oke, thank you. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Iya. Jadi ada kasus seperti ini ya Bapak Ibu. Ada kasus khusus begitu. Ketika Bapak Ibu klik kanan nggak bisa ditranslate, gunakan yang review, language, translate, kemudian pilih yang translate selection atau yang ditranslate hanya yang dipilih kalimatnya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk sesi yang ketiga malam hari ini? Aman? Atau kita bisa cukupkan dulu untuk sesi yang ketiga? Ya, sementara aman, Mas. Nanti Aman. kalau ketemu kendala bisa di Japri atau di grup. Baik, Ibu. Oke, coba hitung ya Bapak Ibu Ya, nanti. Mas, ya Oke, silakan sedikit Pak Hadian. di Silakan. apa di kemarin yang tempat beli langganan Scopus lisensi itu Yes. di paketannya tuh kan ada Scopus lisensi, Scopus AI sama Grammarly. Oke. Paketannya tuh tiga ya. Nah kalau bisa minta tolong di ini nggak sih? Apa? Kalau Scopus AI itu seperti apa ya? Oke, Scopus AI itu sebenarnya seperti ini Bapak. Mungkin saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik. Nah, di sini untuk Scopus AI itu biasanya akan ada muncul di sini Bapak. Ada tulisan Scopus AI. Nah, ini fitur Scopus AI ini sebenarnya sama halnya dengan kita pencarian referensi. Kalau di scopus.com, ketika kita klik search, kemudian kita search dokumen, kita gunakan by keywordnya. Kita masukkan keywordnya di sini, nanti akan dicarikan dokumennya. Nah, kalau di Scopus AI ini, ketika diklik, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan untuk penggunaan Scopus AI ini sebenarnya sama halnya dengan Bapak Ibu menggunakan AI yang lain. Menggunakan AI yang mungkin sudah umum seperti ChatGPT, Gemini, begitu. Bapak Ibu bisa tanyakan apa saja di sini. Bedanya di Scopus AI ini, setiap jawaban yang diberikan akan eh, dicantumkan juga referensinya. Contohnya, misal saya masukkan kalimat kayak judul contoh kemarin digital
marketing to improve marketing performance. Seperti ini. Ketika kita enter, nanti akan muncul Bapak Ibu jawabannya. Oke. Nah, muncul jawabannya beserta referensi setiap jawaban yang diberikan. Contohnya di sini, kalimat Hmm. pertama ini berasal dari referensi satu. Hmm. Kemudian kalimat kedua berasal dari referensi dua. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengambil ini sebagai referensi, bisa di-download dokumennya. Jadi, Otomatis. iya, penggunaannya seperti ini Bapak Ibu. Sama halnya seperti AI yang lain, cuma bedanya kalau Scopus AI ini langsung memberikan referensinya. Dan referensi-referensi yang diberikan sudah jelas ada di Scopus. Kalau yang Bapak Ibu menggunakan seperti ChatGPT, Gemini, memang ketika Bapak Ibu perintahkan berdasarkan referensinya, nanti akan diberi referensinya. Tetapi untuk referensi-referensi yang ada di ChatGPT ataupun Gemini, itu tidak bisa dipastikan referensi-referensi itu ada referensi-referensi terbaik yang terindeks di jurnal-jurnal internasional. Seperti itu, Bapak. Mas, Iya, oke, saya oke. menambahkan pertanyaannya. Iya, Eh, apakah ada prompt khusus, Mas, untuk ini penggunaan Scopus AI ini? oke, baik. Sebenarnya untuk penggunaan Scopus AI ini, semua AI itu sebenarnya sama, Ibu. Penggunaan semua AI itu sama, tinggal pinter-pinternya kita bertanya. Ibarat kata Hmm. kalau kita ingin mendapatkan jawaban terbaik dari AI, kita harus tanyakan em, secara lengkap juga. Misal, kalau di sini kan hanya sebagai contoh digital marketing untuk improve marketing performance yang saya contohkan di sini. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan AI ini lebih mendetail, silahkan tanyakan dengan detail. Misal, eh, sisi bagian digital marketing apa yang bisa meningkatkan marketing performance atau sisi digital marketing di bagian mana yang paling signifikan untuk meningkatkan marketing performance. Tuliskan kalimat lengkapnya, kemudian baru dicari. Tapi karena di sini saya hanya menggunakan sebagai contoh begitu ya. Nah, jadi kita gunakan kalimat yang sederhana saja. Tinggal bagaimana Bapak Ibu bertanya saja untuk AI ini. Hmm. Iya, iya. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama Ibu Ida. Mas, tadi kayak saya salah lihat ternyata yang paketan itu tuh Scopus lisensi, Scopus AI sama DeepL. Nah, tapi kita tidak menggunakan DeepL ya, pakainya Grammarly ya. Oke, jadi untuk DeepL itu sebenarnya fungsinya hanya sebagai translator, Bapak. DeepL Hmm. itu translator dan Grammarly ini tahap setelah translator. Nah, untuk translator di sini kami lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan translator yang ada di Microsoft Word karena lebih praktis. Tidak perlu kita copy paste pindah-pindah tempat, tapi langsung di Microsoft Word kita klik kanan translate, insert, klik kanan translate, insert. Dan bahasa translator yang ada di Word dan DeepL itu mirip-mirip Bapak Ibu. Jadi DeepL ini adalah opsi selain translator yang ada di Word. Ketika translator Bapak Ibu di Word itu ternyata tidak berjalan, sudah kita gunakan berbagai cara ternyata tetap tidak berjalan, baru kita gunakan yang namanya DeepL itu. Jadi DeepL itu hanya opsi kedua. Walaupun ada yang namanya Google Translate, tapi untuk DeepL ini memang bahasanya lebih bagus daripada Google Translate. Begitu, Bapak. Oh iya, karena yang di Word itu kan nggak perlu premium juga sudah bisa dipakai gitu ya, Mas ya. Oke, sudah bisa kita Oh iya, langsung iya, iya. gunakan. Baik, cukup Mas. Terima kasih. Sama-sama Pak Adian. Oke, baik Bapak Ibu. Bisa kita cukupkan untuk materi malam hari ini atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya sudah cukup Bapak Ibu. Oke, Cukup, insya Allah. ya, oke, insya Allah cukup. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa praktekkan cara-cara penginstalan ataupun penggunaan seperti tadi memasukkan referensi ataupun di sesi yang kedua kemarin ketika kita pencarian referensi, Bapak Ibu lupa langkah-langkahnya, kemudian ingin mengulang lagi, silakan Bapak Ibu bisa saksikan video recordnya, kan nanti akan kami update video recordnya. Biasanya kalau malam ini webinar, mungkin besok siang sudah kami usahakan untuk kami upload di link YouTube yang sudah kami share.
Nah, nanti mungkin karena linknya sudah tertimbun, nanti akan saya up lagi nih, Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa klik lagi, saksikan lagi video-video yang sudah direcord dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung japri ke saya ataupun ditanyakan ke grup. Oke, baik, Bapak Ibu, malam hari ini karena kita sudah membahas untuk materi malam hari ini dan tentunya waktu di sini sudah menunjukkan pukul 21:18 dan di sini ada Bapak Ibu yang berasal dari wilayah Indonesia bagian tengah ataupun bahkan bagian timur yang sudah terlalu malam begitu nggih. Dan tentunya waktu untuk beristirahat itu lebih penting Bapak Ibu. Maka dari itu kita bisa cukupkan dulu untuk malam hari ini. Namun sebelum kita cukupkan untuk malam hari ini, saya minta eh, berkenan ketika Bapak Ibu untuk on cam. Silakan Bapak Ibu yang on cam berkenan untuk on cam, kita dokumentasikan dulu untuk webinar malam hari ini, gitu. Agar kita bisa saling mengenal begitu Bapak Ibu, karena dari sesi yang pertama sampai sesi yang sekarang kita belum sempat dokumentasi nih Bapak Ibu. Monggo yang bisa on cam, silakan on cam, kita dokumentasikan untuk webinar di sesi yang ketiga malam hari ini. Oke, apa ada lagi yang mau on cam? Masih kami tunggu. Oke. Oke, untuk Bapak Ibu yang belum bisa on cam tidak apa-apa, tidak masalah, tidak mengurangi semangat kita di sini. Oke, mungkin bisa on cam terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya hitung sampai 3 untuk saya screenshot untuk kita dokumentasi malam hari ini. Oke. Sudah saya hitung 1, 2, 3. Baik, sudah Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaannya untuk on cam. Sudah kita bisa dokumentasikan untuk kegiatan malam hari ini dan tentunya kita sudah selesai di penghujung sesi yang ketiga malam hari ini. Dari saya tentunya banyak salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita bisa akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Mas. Terima kasih Sama-sama. Mas Siang. William. Selamat malam Bapak Selamat Ibu malam. semua. Izin live. Terima kasih. Semangat selalu Bapak Ibu. Jaga kesehatan. Oke, saya izin end Zoom ya Bapak Ibu.